Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu mempersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa selesai. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Dimohon kepada anak-anakku sekalian agar kiranya tetap tenang dan didengarkan namanya dengan baik. Yang pertama, Aska Fatur Rahman. Hadir ya. Nadia Az-Zahra. Hadir ya. Baik, anak-anak Ibu semuanya hadir ya, alhamdulillah hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya nih, kira-kira ada tidak yang tahu apa pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat tidak? Ayo yang ingat angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada yang bisa jawab? Ya, coba Aska. Ya, betul. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai hakikat ilmu sains dan juga metode ilmiah. Selanjutnya Ibu kasih satu pertanyaan lagi untuk perempuannya. Kira-kira ada yang bisa sebutkan enggak 3 cabang ilmu sains yang pernah kita pelajari minggu lalu? Oke, Nadia. Ya, betul. Jadi 3 dari cabang ilmu sains itu diantaranya adalah fisika, biologi, dan juga kimia. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Aska dan juga Nadia. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait zat dan juga perubahannya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu terkait yang namanya materi. Apa sih itu materi? Jadi, materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati suatu ruang. Materi menurut wujudnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama yakni zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga adalah gas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian dapat menemukan contoh dari zat padat, zat cair, maupun juga gas. Coba kalian perhatikan. Nah, kursi yang kalian gunakan untuk duduk itu merupakan contoh dari zat padat. Meja yang kalian gunakan untuk belajar itu juga merupakan zat padat. Atau misalnya buku yang kita gunakan untuk membaca ini juga merupakan contoh dari zat padat. Lalu seperti apa sajakah contoh dari zat cair? Contohnya seperti air minum yang kalian bawa itu merupakan contoh dari zat cair. Selain itu ada juga minyak serta alkohol, itu juga merupakan zat cair. Lalu bagaimana dengan gas? Udara yang kita hirup setiap hari itu merupakan contoh dari gas. Nah, selain itu apa lagi, Bu? Selain itu ada lagi, yakni asap. Saat kalian membakar sampah atau dedaunan akan mengeluarkan asap. Asap itulah yang disebut sebagai gas. Nah, anak-anakku sekalian, dari ketiga zat tersebut dia memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, kalian penasaran tidak? Apa saja sifat-sifat dari ketiga zat tersebut? Mari kita bedah sama-sama. Jadi yang pertama yaitu zat padat. Apa saja sih sifat-sifat zat padat? Zat padat tadi contohnya seperti meja yang ada di depan kalian ya. Jadi zat padat itu memiliki bentuk dan volume tertentu. Jadi seperti meja yang ada di depan kalian, ia pasti selalu memiliki bentuk. Jadi setiap zat padat itu memiliki bentuknya masing-masing. Kemudian yang kedua, coba kalian ketuk meja kalian. Keras kan? Mengapa bisa keras? Karena jarak antar partikel pada zat padat itu sangatlah rapat dan kuat, sehingga ketika kita mengetuknya ataupun memegangnya itu akan terasa lebih keras. Kemudian yang ketiga, sifat yang terakhir, yaitu dia tidak dapat berpindah tempat secara bebas atau dapat dikatakan tidak dapat bergerak. Baik anak-anak, sifat yang kedua adalah sifat zat cair. Jadi coba kalian perhatikan botol dan air ini di dalamnya. Jadi sifat zat cair yang pertama adalah dia memiliki volume dan memiliki bentuk yang tidak tetap tergantung media atau wadah yang kita gunakan. Misalnya, Ibu taruh airnya di dalam botol yang bentuknya silinder, maka air tersebut pun akan berbentuk silinder. Misalnya kalian taruh air di dalam wadah yang bentuknya kotak, maka air tersebut juga akan mengikuti bentuk kotak tersebut. Jadi bentuknya tidak tetap tergantung media atau wadah yang kita gunakan. Jarak antar partikel pada zat cair itu renggang. Kemudian yang ketiga,
dia dapat bergerak tapi terbatas. Nah, anak-anakku sekalian, kalau tadi zat cair itu pergerakannya terbatas, hal itu berbanding terbalik dengan gas. Kalau gas, dia pergerakannya bebas, bisa bergerak ke arah mana saja. Misalnya, seperti yang kita dapat amati pada asap. Asap dapat bergerak ke arah mana saja. Nah, itulah yang menjadi salah satu sifat dari zat gas. Nah, selanjutnya sifat yang kedua dari zat gas adalah dia tidak memiliki bentuk dan volume tertentu. Ya, kita bisa amati gas itu atau misalnya asap itu hanya melayang-layang saja di udara tanpa memiliki bentuk tertentu. Kemudian yang kedua, jarak akta partikelnya itu sangat-sangat renggang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait perubahan wujud zat. Meleleh dan membeku, kemudian menguap dan juga mengembun. Nah, pekan lalu Ibu sudah meminta tolong kepada kalian untuk membawa wadah dan juga es. Apakah kalian bawa bahan dan alat tersebut? Oke, bagus. Silakan ditaruh di meja dan kalian amati beserta dengan teman sebangku kalian. Nah, jadi es tersebut atau batu kristal tersebut yang awalnya dia padat, kemudian dia berubah menjadi cair. Nah, kenapa bisa demikian? Ada yang tahu tidak alasannya apa? Jadi, kenapa dari zat padat tersebut es bisa berubah menjadi cair? Itu karena suhu panas yang ada di ruangan tersebut atau di lingkungan tersebut yang menyebabkan dari zat padat ini dia akan berubah menjadi zat cair atau yang disebut dengan meleleh. Nah, kemudian yang kedua adalah membeku. Nah, jadi ketika air tersebut kalian masukkan ke dalam freezer, maka air tersebut akan membeku kembali. Nah, kenapa demikian? Karena air tersebut telah kehilangan energi panasnya, sehingga partikelnya akan semakin lebih rapat dan juga keras dan akan terbentuk lagi menjadi zat padat. Kemudian selanjutnya adalah menguap. Pernahkah kalian memasak air? Kemudian setelah mendidih, air tersebut akan meletup-meletup. Nah, letupan air tersebut akan menghasilkan uap air yang kemudian akan menjadi gas. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya menguap adalah proses perubahan dari zat cair menjadi gas. Kemudian selanjutnya, kebalikan dari menguap adalah mengembun. Pernahkah kalian pergi ke taman saat pagi hari? Maka kalian akan mendapati di permukaan daun ataupun di permukaan rumput itu terdapat cairan atau air. Nah, air tersebut dari mana asalnya kira-kira? Ada yang tahu tidak? Jadi air tersebut merupakan uap air atau dari udara saat matahari telah tenggelam atau saat malam hari, dia sudah kehilangan energi panasnya sehingga uap air tersebut berubah lagi menjadi cairan atau air yang kemudian menempel pada permukaan daun atau rumputan. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah semua materi sudah bisa dipahami? Kalau belum bisa angkat tangannya ya. Baik, kalau semuanya sudah dipahami, Ibu mau tunjuk satu orang untuk memberikan ringkasan terkait pemahaman kalian pada materi kali ini. Coba Ibu mau tunjuk Aska, silakan Aska jelaskan. Baik, beri tepuk tangan untuk Aska. Jadi, Ibu rasa kalian sudah sangat memahami materi hari ini. Untuk itu, sebagai soal latihannya, silakan kalian buka pada halaman 42. Tugas tersebut kalian kerjakan di rumah, kemudian nanti kita kumpul kembali pada pekan depan. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu sangat mengapresiasi proses pembelajaran kali ini karena Ibu lihat kalian sangat giat dalam belajar dan juga semuanya hadir mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu harap seterusnya akan seperti ini dan bahkan lebih meningkat lagi. Ingat anak-anakku sekalian, jika kalian ingin menjadi orang sukses, harus berani untuk bermimpi, jangan pernah lelah untuk belajar, dan ingat, kesuksesan hanya akan diraih oleh mereka yang bersungguh-sungguh dalam meraih mimpinya, serta giat dalam belajar. Mungkin demikian anak-anakku sekalian pembelajaran hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.